Dengarkan renungan, sebelum itu kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu, untuk kesempatan kami bisa mengikuti pelajaran pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri mereka. Berikanlah koneksi internet yang baik ya Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Dan juga bagi kami yang sudah masuk, kiranya Engkau berkati juga, berikan kami koneksi yang baik, sehingga kami bisa mengikuti segala pembelajaran yang kami terima hari ini dengan baik. Sebentar kami akan mendengarkan renungan, kiranya Engkau memberkati agar renungan hari ini bisa menjadi berkat dan juga bisa kami bagikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kita baca dulu firman Tuhan di 2 Raja-Raja 7 ayat yang keempat. 2 Raja-Raja 7 ayat yang keempat. Oke, 2 Raja-Raja 7 ayat yang keempat saya akan membacakannya. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ya, judul renungan kita hari ini adalah merasa tidak mampu. Saya bacakan ilustrasi dulu ya. Ferry dan Edo merupakan salah satu dari kalian mendapatkan tugas untuk membawa firman Tuhan minggu depan, kata Kak Axel, ketua Komsel. Nah, sekedar info, keduanya baik Ferry dan Edo itu belum pernah mendapatkan tugas tersebut. Jadi mereka saling saling ngoper pekerjaan gitu. Jangan aku Kak, aku nggak mampu gitu kata Ferry. Jadi kemudian si Kak Excel ini melihat si Edo, bagaimana dengan kamu Edo? Akhirnya Edo menjawab, ya udah Kak, aku akan coba gitu. Nah, kemudian setelah si Edo mengatakan hal tersebut gitu ya, dalam persiapannya mencapai untuk dapat membawakan khotbah gitu ya. Nah, si Edo memperbanyak doanya, membaca Alkitab dan buku renungan harian. Nah, akhirnya si Edo menemukan gitu, oh kayaknya aku cocok deh baca tema ini untuk saya tak bawain di minggu depan gitu. Nah, di hari H, maksudnya ketika si Edo ini membawakan firman Tuhan begitu ya, meskipun dalam keadaan gemeteran gitu kan karena dia gugup kan, si Edo akhirnya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Nah, setelah si Edo menyampaikan firman Tuhan ya, akhirnya Kak Excel nyamperin Edo dan bilang, nah ternyata kamu mampu tuh, gitu. Akhirnya jawab si Edo begini, ya aku mampu soalnya aku mau, gitu. Nah, dari ilustrasi yang tadi saya bacakan tentang si Ferry dan si Edo, gitu ya. Nah, kita kadang gitu ya, seringkali kita malas melakukan sesuatu karena kita merasa nggak mampu, gitu kan. Pasti alasannya gini, maaf Mister, saya nggak bisa, gitu. Maaf Mister, saya malu buat ini. Maaf Mister, saya begini. Maaf Kak, saya gini. Maaf Bu, Pak, gitu. Nah, sebenarnya yang sering terjadi itu bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita males alias nggak mau, ya. Jadi entah kita nggak mau mencoba, kayak gitu kan. Entah kita nggak mau berusaha atau kita keburu males karena pasti akan merepotkan diri sendiri kalau kita berlatih. Ya. Jadi tiap kali kita merasa diri kita itu nggak mampu gitu ya. Tiap kali kita ngerasa diri kita nggak mampu, ingatlah
keempat orang kusta. Jadi yang tadi firman Tuhan yang saya bacakan itu menceritakan tentang kehidupan 4 orang kusta, bagaimana kalau misalkan dia masuk ke kota, dia akan mati kelaparan pastinya karena orang kusta itu kan pasti dijauhi ya. Ya kan, karena kusta itu adalah penyakit yang menular, gitu kan. Dia akan dijauhi dan lama-lama pasti akan mati di sana. Kalau misalnya tetap dia tinggal begitu ya, tidak pindah, akhirnya sama aja juga pasti akan mati kelaparan, kan gitu ya. Nah, jadi kemudian mereka nekat masuk ke perkemahan tentara Aram. Begitu. Kalau misalkan mereka membiarkan kita untuk hidup di sini, ya kita tetap akan hidup. Gitu. Kalau mereka membunuh, ya berarti kita akan mati. Ya istilahnya berani untuk mencoba, gitu loh. Jadi 4 orang kusta ini kan membawa info begitu ya, membawa informasi tentang apa ya, kelaparan yang terjadi, gitu loh. Tentang musibah kelaparan yang terjadi, begitu kan. Akhirnya selagi mereka duduk di depan pintu gerbang, ada seorang dari mereka gitu ya, dari keempat orang tersebut ngusulin buat masuk ke perkemahan tentara Aram, gitu. Jadi mereka nggak akan peduli dengan resikonya, begitu. Ya udahlah kalau kita masuk sana, kalau misalkan mereka ngizinin kita buat tinggal, ya udah kita tetap hidup. Tapi kalau mereka nggak ngizinin kita buat tinggal dan mereka membunuh kita, ya sudah, gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka nekat masuk ke perkemahan tentara Aram, gitu. Nah, akhirnya apa? Sesuatu yang luar biasa pun terjadi, gitu. Tuhan membuat tentara Aram seolah mendengar bunyi kereta, derap kaki kuda, dan barisan tentara yang besar menuju ke arah mereka. Sehingga para tentara Aram tersebut kabur dan meninggalkan perkemahan yang penuh dengan bahan makanan dan barang-barang berharga. Padahal itu hanya 4 orang kusta itu tadi yang berjalan, begitu. Nah, jadi kunci keberhasilannya apa? Yaitu mau untuk mencoba, mau untuk berlatih. Meskipun itu adalah hal yang pertama kali. Ya. Jadi kadang kita berpikir kan kalau kekuatan dan kemampuan kita itu pasti ada batasnya. Ya kan? Tapi terbatas apapun gitu ya menurut kita, terbatasnya segimana menurut kita, tapi menurut Tuhan, kalau misalkan kamu bisa melampaui batas, ya kamu bisa. Gitu. Ya. Jadi pesan saya, janganlah kita ragu kalau misalkan kita ditunjuk, meskipun itu adalah hal yang pertama kali, gitu ya. Jadi itu merupakan hal atau pengalaman yang baru, gitu ya. Sama sih kalau saya hal yang baru ditunjuk, ya pasti saya akan berusaha begitu. Contohnya kayak ngajar online depan kamera seperti ini gitu ya. Ya awalnya juga saya, bisa nggak ya? Tuh, bisa nggak ya? Duh malu saya nih kelihatan depan kamera beda kan itu apalagi masuk YouTube kan gitu ya. Apalagi masuk YouTube. Takutnya gitu saya ada salah bicara seperti itu kemudian apa namanya ya menyakiti hati seperti itu kan. Jadi ada rasa takut tapi ya gitu semuanya dibawa dalam doa. Ya puji Tuhan lah. Ya saya mohon maaf kalau misalkan mungkin saya ada salah-salah kata ya. Itu saja jangan pernah ragu untuk mencoba ya. Karena dari yang awalnya mencoba itu pasti akan berbuah sebuah kesuksesan. Oke, itu saja yang bisa Mister sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita tutup dulu renungan kita dalam doa. Mister bisa minta tolong Tia untuk berdoa.
Amin. Oke, terima kasih Tia, terima kasih 9C, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bisa dengar suara Miss Elis? Oke, thank you Aracel, Kayla, Kevin, Litwin, Sandi, Adit, Miracle, Bianca. Oke, thank you. Jo tuh Jovan ya? Iya, oke. Baik, untuk pagi hari ini sekalian Kenji, bantu dalam doa Kenji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami memulai pelajaran pertanyaan kami dan berkati guru kami akan menjaga kami. Terima kasih Yesus, amin. Amin, thank you Kenji. Baik, pada pagi hari ini tadi misalnya coba Moodle-nya ya, tapi masih ada trouble kayaknya ya. Jadi ada trouble. Jadi hari ini kita belum bisa menggunakan Moodle. Sama untuk kalian, berarti seharusnya kita ada mengerjakan tugas hari ini di Moodle. Berhubung Moodle-nya ada masalah, jadi hari ini kita tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di Moodle ya. Misalnya singkatkan kembali lagi untuk di kelas 9C yang belum mengumpulin KI 4 ya tentang perubahan sosial budaya, tolong segera mengumpulkan karena sampai tadi malam misalnya mengecek masih banyak di kelas 9C yang belum mengumpulkan tugas KI 4-nya. Ya, di Moodle minta tolong segera karena batas waktunya masih ada minggu depan ya. Kalau tidak salah hari Senin apa hari Rabu, misalnya lupa. Jadi minta tolong kalian yang belum tolong segera mengumpulkan. Ya. Terus ada juga yang sudah mengumpulkan tetapi mungkin masih ada misalnya kasih kesempatan karena masih ada yang belum ya. Kalau nggak salah di sini Adit sudah ngumpulin tapi Adit belum mengirimkan linknya ya Adit ya. Misalnya minta tolong ya Adit ya, kayaknya linknya misalnya sudah info juga di Moodle kalau Adit belum ngirimin linknya. Misalnya minta kirimin link. Untuk Miracle kalau tidak salah, Miracle apa bukan kalau tidak salah ya, ini juga harus diperbaiki lagi. Jadi Miracle nanti buat ulang lagi ya sesuai dengan instruksinya Miss Alice. Jadi cari artikel ya, setelah artikel dapat terus baru dikerjakan sesuai dengan artikelnya tersebut ya. Kalau tidak salah punya Miracle, kalau tidak salah misalnya lupa siapa kemarin ya. Tapi nanti coba dicek di Moodle kalian masing-masing ya. Oke, untuk itu thank you Adit responnya. Baik, untuk yang belum tolong ya, misalnya lupa ya, apa Miracle ya, misalnya lupa Miracle ya, tapi sudah ada yang misalnya nilai juga ya, tapi coba nanti dicek lagi ya Miracle, mungkin misalnya salah, misalnya lupa siapa yang gitu, sudah ada yang ngirim, tapi misalnya cek ternyata masih salah ya, terus misalnya harus minta perbaikan, kirim ulang lagi ya, nanti dicek ya Miracle. Kalau tidak salah ya semoga sih bukan Miracle. Oke, untuk Sandi sudah ada nilainya ya. Oke, untuk yang lain yang belum, tolong dicek. Makanya kalian harus rajin-rajin membuka Moodle. Karena semua kegiatan, tugas-tugas, dan apapun yang ada, itu semuanya dikirimkan melalui Moodle. Jadi kalian harus rajin membuka Moodle. Ya, oke, itu aja. Untuk hari ini ada kegiatan remedial bagi yang belum remedial. Ya, misalnya minta tolong di kelas ini yang belum remedial ya tolong ikut remedial. Semoga sore atau siang nanti Moodle-nya sudah bisa baik, sudah bisa dipergunakan lagi ya. Tolong dicek lagi yang merasa nilai di bawah KKM ya, ikut kegiatan remedial. Ya, di situ misalnya kasih batas waktu sampai hari Minggu. Jadi ada kesempatan kalian sampai hari Minggu untuk kegiatan remedial. Ya. Oke, itu aja untuk pesannya misalnya hari ini ya. Berarti hari ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran kita tentang globalisasi. Oke.
Tunggu sebentar ya. Kalau kalian sambil menunggu, misalnya kalian persiapkan LKS kalian di situ tentang globalisasi, bisa kalian buka. Ya. Kalian silakan buka dampak positif, dampak negatif, ya. Berarti halaman 78 di LKS ya. Misalnya masih buka, ini masih no respon ya untuknya. Oke. Silakan kalian buka halaman 78 ya. Oke. Pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lain secara diagonal dalam permainan bulu tangkis dinamakan C. Pukulan servis. Pukulan servis. Nomor 1 tadi apa, Mister? Tunggu ya. Sorry, Mr. Andi ketik jawabannya ya. Untuk nomor 1 jawabannya adalah B. Nomor 2 jawabannya adalah C. Pukulan servis. Oke. Nomor 3 silakan Arasel. Ya. 3D. Pukulan lob. Coba dibaca dulu pertanyaannya. Arasel. Pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan dinamakan D. Pukulan lob. Ya, pukulan lob. D, betul. Silakan nomor 4, Kenji. Kenji, silakan. Pukulan yang dilakukan dengan cara menjebangkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net dinamakan C. Pukulan drop shot. Nomor 14, mungkin ada jawaban lain nomor 14? Nomor 4, Mister. Ya? Sorry, nomor 4 kok 14. Ya, nomor 4. Ada jawaban lain mungkin?
Pukulannya dilakukan dengan cara menyeberangkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net. Apa kira-kira? Kalau drop shot itu apa? Menempatkan bola di areal lawan yang kosong. Ya, pukulannya drop shot itu seperti pukulan smash. Ya, mirip seperti smash. Pukulan lob yaitu menerbangkan shuttlecock setinggi setinggi mungkin ya. Pukulan servis. Oke, yang betul adalah pukulan nomor 4 adalah pukulan servis. Empat berarti A ya. Oke, nomor 5 silahkan Kevin. Nomor 5 kan, Mister? Iya betul. Pukulan yang dilakukan dengan menerbangkan shuttlecock secara mendatar dinamakan B. Pukulan drive. Ya, pukulan drive. Nomor 6 silahkan Sandi. Pukulan dalam permainan bulu tangkis yang sering mendapatkan angka adalah A. Pukulan smash. Ya, pukulan smash. 7. Jovan. Ya, Mister, nomor 7. Ya. Saya baca soalnya ya. Iya, soal dan jawabannya, Jo. Pukulan servis yang sering dilakukan dalam permainan ganda adalah D. Short service, Mister. Ya, short service D. Nomor 8. Silakan Bianca. Bianca, silakan nomor 8. Oh, mic-nya nggak bisa. Oke, jawabannya apa menurut Bianca? Nomor 8. Oke, untuk nomor 8, jawaban yang benar adalah flick service atau C ya. Nomor 9, silahkan Tiffany. Tiffany. Oke, A. Nomor 10. Silahkan Adit. 10 kan, Mister? Iya, betul, Adit. Pukulan lob yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang dinamakan B. Underhand lob. Iya. Nomor 10 B. Oke. Ya, anak-anak silakan ditulis jumlah betulnya ya. Ditulis jumlah betulnya.
di kolom chat ini ya. Silahkan ditulis jumlah betul jawaban kalian di kolom chat ya. Nah, habis ini silahkan kalian boleh istirahat terlebih dahulu. Mr. Andi akan memberikan jawaban untuk latihan soal yang nomor 11 sampai nomor 20. Nanti kalian bisa cocokkan jawaban kalian. Terus kalau udah kalian ketik jawab betul berapa di kolom chat ini. Ini kan terrecord oleh sistem, nanti Mr. Andi cek di sini saja nilai kalian betul berapa, nilainya berapa. Ya, silahkan kalian boleh istirahat terlebih dahulu. Nanti tolong dicek jawabannya, dicocokkan jawaban kalian dengan jawaban dari Mr. Andi. Mister, saya mau nanya Mister Ya. tentang tugas videonya Mister. Ya. Kumpulnya di Moodle ya Mister ya? Pakai link Google Drive. Ya, kumpulnya di Moodle. Mr. Andi masih mengupayakan supaya kapasitasnya itu kan bisa besar di Moodle. Harusnya kalau 2-3 menit itu langsung videonya pun nggak apa-apa sebenarnya, nggak usah pakai link, nggak perlu link ya. Jadi videonya langsung diupload sana aja nggak apa-apa kalau MP4. Ya, tapi kalau memang nggak bisa ya terpaksa Google Drive. Kan 3 video soalnya Mister ya. 1 video saja Jo. Oh, bukannya katanya yang dari kanan, dari kiri, sama dari depan. Dijadikan 1 Jo. Jadi buat contohnya dari depan divideokan kan, terus kalau udah di pause. Nanti dari samping. Iya. Jangan 3 video, 1 video aja. Makasih Mister. Untuk sementara modelnya masih dalam proses perbaikan terus. Jadi Mr. Andi belum bisa mengirimkan link. Saya baru masuk aja pakai passwordnya itu muncul. Saya bukan robot lagi, terus masih seperti itu. Ya, jadi tadi pagi semalam kan di info bisa, tapi ini nggak bisa lagi. Ya, jadi mohon bersabar anak-anak. Oke, shalom. Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 9B, 9C, sorry. Oke, Kaila selamat pagi menjelang siang ya ini ya. Oke, Kaila, yang lain Sandi, Miracle, Angel sudah siap. Yang lain? Saya harap semuanya sudah siap di depan Zoom-nya, tidak ada yang meninggalkan Zoom karena kita hari ini ada ulangan, oke? Oke, Jovan, kasih nama yang benar Jovan ya. JHO itu Jovan ya pasti. Oke, Tia, Bianca, Vandra, Dayu, Timothy, apakah ada? Excel? Tolong berikan responnya. Excel, oke, Dayu sudah ada, Timothy juga. Excel? Oracle? Halo? Oke, untuk ketua kelas, Miss Yuna minta tolong ya, bagi yang belum hadir, tolong info di grup kalian sekarang. Silahkan masuk ke Zoom. Ya, kecuali mungkin ada yang izin hari ini, silahkan segera masuk ya supaya bisa mengikuti ulangan dari awal sampai akhir tepat waktu. Ya, apakah ada yang izin hari ini? Ketua kelas, apakah hari ini ada yang izin dari pagi? David dan Selin ya. David dan Selin berarti kurang lagi 1. Selain David dan Selin, siapa? Yang belum ya?
Lee izin, berarti 3 orang. David dan Selin izin juga ya? David tadi dia sempat masuk tapi keluar lagi. Oke, tolong diinfo di grup untuk David dan Selin segera masuk ke Zoom ya, supaya ada nilai untuk ulangannya ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya ulangan matematika pada pagi siang hari ini, mari kita satu dalam doa. Misina akan pimpin kita dalam doa. Oke. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Hingga saat ini kami boleh hadir kembali ya Bapa untuk mengikuti proses belajar mengajar online. Kiranya ya Bapa Engkau memberkati anak-anak-Mu kelas 9C yang akan mengikuti ulangan harian pada hari ini ya Bapa, mata pelajaran matematika kiranya Engkau berikan hikmat-Mu buat anak-anak kami, urapi mereka ya Bapa, agar mereka mampu memahami, mengerti, sehingga boleh menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, Misina minta kalian sudah siapkan alat tulis kalian. Jadi prosedurnya begini anak-anak ya. Sebentar loh, kok nggak ada ya share screen-nya. Bentar. Kenapa tidak ada? Oke, sebentar ya anak-anak ya. Kok nggak bisa share screen ya nih? Wait. Kenapa tidak bisa share screen ya? Sebentar ya. Oke, jadi peraturannya begini, yang pertama kerjakan soal pada selembar kertas atau buku tulis, kemudian bentuk soal dalam bentuk pilihan ganda, jumlahnya ada 15 butir soal. Pada setiap soal ada keterangan lama waktu pengerjaan, jadi ini prosedurnya sama seperti ulangan yang pernah kita lakukan ya. Jika sudah selesai dan masih ada waktu sisa, siswa boleh bertanya bila ada soal yang kurang jelas. Tetapi Misina tidak akan kasih waktu lama ya. Oke, karena ini adalah ulangan. Jadi cukup kalian jawab pilihan gandanya saja, A, B, C, atau D ya. Kemudian di terakhir kalian juga akan mengoreksi sendiri pekerjaan kalian. Hanya saja Misina minta di sini adalah kalian jujur dalam bekerja, dalam menjawab soal, dalam mengoreksi, tidak boleh open book ya. Oke? Misina tidak minta kalian harus open video di sini ya, tetapi Misina mengajarkan kalian bagaimana kalian jujur pada diri kalian sendiri. Ya, mungkin Misina tidak bisa melihat dari sini, tetapi mata Tuhan di atas tidak pernah tidak bisa melihat, pasti melihat. Oke? Nah, baik anak-anak sudah siap, kita akan mulai ya. Oke, untuk model soal pas juga akan seperti ini ditambah dengan soal-soal transformasi. Oke, ya. Jika tidak ada pertanyaan, Misina akan tutup sampai di sini. Untuk kisi-kisi hari Senin akan dibagikan oleh wali kelas kalian ya. Untuk pas. Jadi mohon dengan sangat di sini di kelas 9C ada beberapa anak yang banyak tugas yang belum dikumpul. Jadi tolong dengan sangat kalian masih ada waktu 1 minggu sebelum PAS. Jangan menunggu setelah PAS. Jadi supaya kalian bisa nyicil dari awal, nanti biar kalian juga agak fokus untuk mengerjakan PAS ya. Jadi kalian fokus untuk PAS, tidak memikirkan tugas-tugas yang bolong lagi. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dalam doa. Ya, Misina akan pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada anak-anak kelas 9C yang baru saja mengikuti ulangan matematika Bapa. Terima kasih Tuhan menyertai mereka sehingga boleh ulangan ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar anak-anak-Mu juga akan melanjutkan pelajaran yang lainnya.
Kiranya Bapa Engkau menyertai anak-anak-Mu supaya mereka dapat lebih fokus lagi belajar sehingga mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk masa depan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami sampaikan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ya oke, baik anak-anak, selamat siang, semangat pagi. Ya harus semangat terus ya. Anak-anak sekarang sisa 16 orang ya, 4 orang sudah tidak tahu di mana. Ya oke, baik, seperti biasa mari terlebih dahulu dinyalakan kameranya sebagai pertemuan awal, silahkan. Silahkan dinyalakan kameranya anak-anak sekalian. Ya oke, baik Bianca, terima kasih informasinya. Yang lain silahkan. Oke, sudah diawali dengan Arasel di sana, yang lain? Oke, baik, 2 orang, Bianca dan Sandi tidak bisa. Oke, yang lain? Kalimat Mister mudah dipahami ya, silahkan dinyalakan kamera. Oke, ada Kaileni Chole ada di sana. Kenji, mana Kenji? Oke, baik, coba Mister sapa satu persatu ya. Ada Kaila, oke, ada Miracle, rambutnya masih disisir. Kenji ada di sana? Oke, Kevin Chris. Oke, Kevin ada di sana. Wes, ngeri rambutnya. Oke, Kevin ada di sana. Terus Kenji Lawrence ada di sana? Kenji Lawrence. Kenji? Oh, ada di sana. Mister, oke, kalau yang tidak nyalakan kamera, Mister panggil bisa di ini apa ya? Oke, Vio, ada Vio di sana. Panggilannya Vio ya? Bukan? Panggilannya. Ya, Vandra ada di sana sudah ada. Excel Tanoto, Miracle, Kenji, Kayla, Kevin sudah. Ini dia. Oke. Saya nggak bisa nyalain kamera. Mister. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, baik. Oke, ada Dayu Putri di sana dengan Dance. Oke, Kevin Kristansa tadi sudah, Russell sudah, Jovan oke. Tiffany Sinarta ada di sana, boleh beri reaksi kalau tidak nyalakan kamera, Tiffany. Oke, Aditya Putra. Oke, Timothy. Halo Timothy. Oke, ada Nathan. Halo Nathan. Nathan ada di sana, bisa beri reaksi. Halo Nathan. Oke, David. Halo David. Wah, tumben David hari ini ada. Halo David. Oh, ada. Ya, oke. Baik. Sandi Pujanta. Oh ya, sudah ada. Bianca juga ada. Angel Wirata. Halo Angel. Angel Wirata. Oke, baik. Ya, berarti semuanya ada di sana. Baik, mari kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu dengan berdoa. Silahkan Dayu pimpin kita dalam doa. Oh, Dayu tidak suara. Coba Vandra. Halo Vandra. Silahkan pimpin kita dalam doa. Vandra, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran Bahasa Indonesia. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa menjalankan pelajaran ini dengan baik. Berkati juga Mr. Robi yang akan mengajari kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Vandra. Baik. Sebagai awal pertemuan, Mister ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah hari ini kita akan menyelesaikan materi kita mengenai cerita pendek atau cerpen. Hari ini kita akan selesaikan materi kita. Jadi pertemuan terakhir untuk materi. Lalu kita masih punya pembelajaran 1 minggu, yaitu minggu depan. Berarti 2 pertemuan, Rabu dan Jumat seperti biasa. Nah, pada pertemuan itu kita akan, kalau Rabu pemberesan nilai, Jumat bahas kisi-kisi, pas lah. Lalu minggu depannya 2 minggu mendatang, pas, kalian pas. Oke, baik. Lalu yang berikut, informasi berikut adalah, jangan lupa pemberesan nilai itu terkait tugas. Di bab ini kan ada 2, tugas dan proyek. Nah, tugas yang belum
David mungkin yang beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya itu tidak hadir, silakan tanyakan ke temannya. Ingat baik-baik, tanyakan tugasnya apa, proyeknya apa, silakan tanya. Ya, jadi tugas proyeknya silahkan. Lalu yang berikut, model kadang stabil, kadang ya, misalnya tadi malam stabil, hari ini, pagi ini belum stabil kembali. Nah, coba nanti tetap cek, soalnya kadang dia stabil, tapi berdasarkan informasi Senin akan lebih stabil, Senin tanggal 23 minggu depan. Maka dari itu bagi yang belum mengumpulkan tugas dan proyeknya silahkan cek setiap hari. Kalau stabil silahkan upload di sana tugasnya ya, Mister tunggu. Oke, baik. Nah, itu saja informasi sebagai awal pertemuan kita. Ya, selanjutnya mari kita masuk ke materi kita. Sebentar. Sebentar anak-anak, sebentar. Oke, sabar anak-anak ya. Ini PowerPoint-nya tidak mau ter-share ini. Atau buka dari website-nya aja. Coba buka website PowerPoint-nya, nanti masukin PowerPoint-nya itu, ambil. Bahaya ini. Ini saya ajar apa ini begini? Oh, sudah. Ya, oke, baik anak-anak. Baik. Oke, sorry. Tadi masih kendala ini apa. Ya, sekarang mari kita memulai materi kita. Ya. Oke.
Baik anak-anak, tolong beri reaksi. Di situ, sabar, tolong chat ke saya, coba bisa pastikan satu orang. Di situ kelihatankah layarnya? Sudah Mister, sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berarti baik. Oke, baik. Tadi ada sedikit kesalahan teknis, mohon maaf. Ya. Baik. Tanpa kita sadari anak-anak, kalau diperhatikan kita sudah melampaui 4 sub materi mengenai cerpen ini. Hari ini kita masuk ke E. Jadi A kita sudah selesai mengenai pengertian, jenis dan ciri. B sudah unsur-unsur pembangun. C ada ciri-ciri, lalu strukturnya juga sudah, dan kebahasaan. Hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan teks cerita pendek. Nah, penyusunan teks cerita pendek, kita akan lihat. Ada 2 hal yang akan kita pelajari di sana. Nah, kalau di LKS itu halaman 53. Kalau lihat di LKS halaman 53, di sana ada. Ya, kita akan belajar 2 hal tentang penyusunan teks cerpen, yaitu mengenai langkah-langkah menulis dan aspek-aspek yang perlu disunting dalam teks cerita pendek. Ya, yang pertama, kita lihat langkah-langkah menyusun cerita pendek. Seperti apa? Nah, sebelumnya maksudnya kita baru sampai pada cara menulis cerpen, tetapi sebelumnya berdasarkan proyek yang ada kan banyak yang sudah mengumpulkan. Nah, Mister mau sampaikan bahwa ini berdasarkan teori ya, ini berdasarkan teori. Tetapi pada praktiknya macam-macam di lapangan. Kan kamu tidak harus menentukan tema lebih dulu, tapi apa biasanya langsung menulis, langsung jadi. Biasanya begitu. Dalam lapangannya seperti itu ya. Nah, maka dari itu Mister ingin menyampaikan bahwa kemarin kita sudah belajar kebahasaan dan struktur dan kebahasaan. Nah, tanpa disadari, pasti struktur dan kebahasaan ada di dalam situ atau unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tanpa kamu sadari bahwa kamu memasukkannya alur, sudut pandang, tanpa kamu memasukkan itu, pasti di dalam ceritamu ada hal-hal itu. Itu tidak bisa dihindari. Nah, sama pula seperti cara menyusun teks cerita pendek. Tanpa kamu sadari, kamu sudah menentukan hal-hal ini. Ya, kita lihat pertama. Ada 5 langkah di situ: menentukan tema, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang, menentukan perwatakan, menentukan latar atau setting, dan menyajikan peristiwa sesuai alur. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Menentukan tema yang pertama. Nah, Mister sudah menyampaikan berkali-kali mengenai tema bahwa biasanya tema itu lebih luas daripada judul ya. Tema tentunya lebih luas daripada tema lebih luas daripada judul. Tema lebih luas daripada judul ya. Nah, contohnya tema itu misalkan boleh event-eventan atau hari-hari raya. Misalkan kalau Desember Natal. Nah, Natal bisa jadi tema. Temanya adalah Natal, boleh. Atau misalkan tulisanmu temanya adalah tahun-tahun baru, boleh. Atau bulan Februari itu apa? Biasanya yang tanggal 14 itu apa? Valentine. Valentine bisa jadi tema. Atau bulan Mei itu Hardiknas bisa jadi tema, Hari Pendidikan Nasional. Bulan Juni ada Hari Kesaktian Pancasila. Atau misalkan yang paling dekat sekarang ini adalah, kalau tidak salah hari ini kan kalian akan mengumpulkan tugas lomba memperingati Hari Pahlawan, ya kan? Kalau tidak salah hari ini. Kalau kalian tidak salah ingat hari ini adalah batasnya. Nah, itu bisa jadi tema. Jadi misalkan tema 10 November adalah Hari Pahlawan. Nah, boleh misalkan temanya adalah pahlawan. Kita tentukan saja, oh temanya pahlawan. Oke. Temanya pahlawan berarti saya akan menulis, oke, kita sudah tentukan tema pahlawan. Kita langsung lanjut ke langkah yang kedua. Menentukan pusat pengisian atau sudut pandang. Pusat pengisian atau sudut pandang. Nah, ini akan ada 2 hal yang terdapat dalam poin kedua. Sebelumnya Mister mau tanya, Dayu, halo Dayu. Dayu Putri, halo. Ya, Dayu. Sudut pandang itu unsur intrinsik atau ekstrinsik dalam cerpen? Sudut pandang. Bentar, Mister. Baik. Wis asik, musiknya asik. Kedengeran? Tetangga saya. Oh, wow, luar biasa. Bentar, Mister. Ya.
sudut pandang termasuk unsur intrinsik atau ekstrinsik? Setelah dilihat-lihat, akhirnya masuk ke unsur? Bentar, Mister. Ya, baik. Nggak tahu deh, kayaknya intrinsik. Kayaknya apa? Intrinsik. Apa? Bunyinya nggak jelas. X. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sekarang kita pastikan ke Fiora Vanra. Fiora Vanra? Fiora? Halo? Halo Fiora Vanra? Oke, halo? Halo Vanra? Tidak suara. Excel, halo Excel Tanoto? Halo Excel? Excel Tanoto? Miracle, halo Miracle? Halo, Mister. Ya, Miracle, coba pastikan unsur sudut pandang itu termasuk unsur intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Apa? Intrinsik. Ya, jadi jawabannya betul adalah unsur intrinsik ya, Dayu. Ya. Oh baik, oke Vandra, baik. Oke Vandra, kalau begitu sekarang tugasmu ya, oke. Unsur intrinsik. Sekarang Vandra, pertanyaan untuk kamu adalah ada berapa sudut pandang yang kita pelajari? Vandra, silahkan. Ada berapa sudut pandang yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari? Silahkan Vandra di chat. Berapa? Tinggal diketik lalu kirim. Oke, Vandra belum ada jawab. Coba kita ke yang berikut. 3. Oh ya, bukan Vandra yang jawab, Sandi akhirnya. Ya betul. Sandi, ada 3. Yaitu apa Sandi? Langsung sebutkan Sandi. Boleh unmute dan langsung sebut berapa, apa dan apa? Duh, ini kita hanya mereview materi. Pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, terima kasih Sandi. Waduh, anak-anak ini kita review, aduh lama bahaya ini. Ya, perhatikan sudut pandang merupakan unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari dalam sebuah cerpen. Nah, terdiri dari 3, pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing terbagi atas 2, yaitu tunggal dan jamak. Orang pertama tunggal, saya. Orang pertama jamak, kita, kami. Orang kedua tunggal, kamu, Anda. Orang kedua jamak, kalian. Orang ketiga tunggal, ia, dia. Orang ketiga jamak, mereka. Nah, di poin kedua itu dikatakan bahwa silahkan tentukan pusat pengisian atau sudut pandang. Artinya ada 2 di situ. Selain, jadi kamu mau menentukan, oke, saya di sini misalkan, temanya pahlawan. Oke, di sini saya akan bercerita tentang misalkan ayah saya menurut saya adalah seorang pahlawan dalam keluarga kami. Oke, berarti saya akan bercerita sudut pandang. Berarti ini terkait tokoh-tokoh yang akan berperan di sana. Berarti ada ayah, ibu, kakak saya, dan adik saya. Oke, berarti kami ada 5. Kami ada 5. Ada bapak, ibu, kakak, saya, dan adik saya. Ya, kami beranggotakan 5 orang. Oke, itu saya akan ceritakan tentang keluarga kami dan perjuangan ayah kami. Ya, pengisahan. Nah, pengisahan terkait apa yang akan diceritakan. Jadi, oh ya, berarti saya akan menceritakan perjuangan ayah saya dalam menafkahi keluarga kami. Ayah saya adalah seorang buruh pasar misalkan. Boleh. Oke, nah kalau itu sudah ditentukan, lalu ke ketiga, tentukan perwatakan. Nah kalau tokoh-tokohnya sudah ditentukan, kisahnya yang mau diceritakan apa, sekarang yang berikut ke penentukan perwatakan. Perwatakan itu sifat tokoh ya, misalkan, oke, ayah, ada ayah. Ayah itu pekerja keras, wataknya itu orangnya pekerja keras. Ibu itu, tukang ngomel. Ibu saya itu tukang ngomel. Kakak saya itu orangnya boros, tukang boros. Kalau saya anaknya pengertian. Kalau adik saya manja, misalkan. Oke, berarti sudah wataknya sudah ditentukan. Wataknya sudah ditentukan, ya sudah. Berarti lanjut ke langkah yang berikut, menentukan latar atau setting. Nah, latar atau setting, sekarang Mister tanya. Jovan, halo Jovan. Ya, Mister. Jovan, latar kita belajar ada berapa latar?
latar tempat, latar waktu, dan latar apa lagi ya? Suasana. oh ya betul, terima kasih Sofan, good job. Ya. Ya, jadi latar itu ada 3. Tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, jadi perhatikan. Jadi setelah kamu menentukan watak tokohnya, lalu yang berikut kamu lengkapi dengan menentukan latar. Nah, latarnya itu misalkan, oh tempatnya di mana? Kamu misalkan tentukan, oh karena ini saya bercerita tentang keluarga saya dan tokoh utamanya adalah ayah saya, berarti oke, latar tempatnya di rumah dan tempat kerja ayah. Tempat kerja ayah itu kan kuli pasar, berarti di pasar. Oke, berarti di rumah dan di pasar. Itu ada 2 tempat yang menjadi tempat utama dalam kisah saya. Lalu yang berikut waktu, latar waktu. Misalkan waktunya ayah saya itu kalau keluar jam 5 pagi sampai jam 5 sore baru kembali. Oke, berarti saya ceritakan latar waktunya jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Boleh, silahkan. Lalu latar suasana. Nah, latar suasana, oh saya akan menggambarkan berbagai suasana di sini. Kalau ketika bercerita tentang ayah, suasananya pasti serius karena ayah saya bekerja yang serius. Bekerja keras dan serius. Oh kalau lalu yang berikut, oh kalau bercerita tentang ibu saya, oh suasananya pasti menegangkan karena ibu saya suka ngomel-ngomel. Jadi suasananya menegangkan. Oke. Lalu yang berikut, kakak saya. Oh kakak, kalau dengan kakak saya dia tukang jalan-jalan, tukang habisin duit, boros dia. Ya, jadi situasinya pasti ya itu happy-happy saja. Oh lalu adik saya, oh kalau situasi dengan adik saya fun karena dia manja, kita jadi gemes gitu. Boleh, silahkan. Ditentukan latarnya, tempat, waktu, dan suasana. Silahkan. Kalau itu semua sudah ditentukan, barulah silahkan menyajikan peristiwa tersebut sesuai alur cerita. Sesuai alur cerita ya anak-anak. Barulah silahkan disajikan sesuai alur cerita. Nah sesuai alur cerita Timothy, Mister mau tanya, halo Timothy. Halo. Ya, Mister. Ya, Timothy, alur cerita kita ada alur cerita yang kita pelajari, alur ada berapa? Alur. Silahkan dicari-cari dulu, dilihat alur ada berapa? Ya, Sandi sudah menjawab di sana. Timothy, Mister tunggu jawaban dari Timothy. Alur ada berapa yang kita pelajari? Oke, baik Timothy. Timothy belum menjawab, Sandi sudah membantu di sana. Baik, Sandi, terima kasih. Alur ada 3 yang kita pelajari, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran, yaitu maju dan mundur. Oke, baik, itu adalah alurnya. Nah, perhatikan baik-baik. Itu adalah alur. Jadi perhatikan, kalau kamu sudah tentukan, oh temanya pahlawan. Oh, sudut pandangnya di sana, sudut pandang yang di sana adalah, saya akan bercerita tentang kisah perjuangan ayah saya menafkahi kami. Oke, lalu di dalamnya tokoh ada 5. Ayah, ibu, dan kami 3 bersaudara. Oke. Lalu wataknya sudah tadi. Ayah pekerja keras, ibu tukang ngomel, kakak tukang boros, saya tukang pengertian, adik tukang manja. Boleh. Lalu latar atau setting. Latar tempat di rumah dan di pasar. Latar waktunya pagi sampai malam. Latar suasananya macam-macam. Ada yang menegangkan, ada yang menyenangkan, ada yang serius. Boleh, silahkan. Lalu yang terakhir, alur cerita. Nah biasanya sudut pandang dan alur cerita itu biasanya orang menggunakan campuran. Maksudnya seperti ini. Sudut pandang biasanya orang kebanyakan tidak hanya menggunakan satu sudut pandang. Tetapi kan dalam sebuah cerpen biasanya saat ini saya sedang berbicara dengan teman saya. Nah, lalu saya bertanya kepada dia, saya bertanya kepada dia sudah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kamu sudah makan atau belum? Nah, kamu sudah pakai sudut pandang orang kedua. Jadi biasanya campuran di sana kalau sudut pandang. Silahkan digunakan sesuai kebutuhan, tidak dilarang. Silahkan digunakan sesuai kebutuhan ceritamu. Lalu yang berikut, alur cerita. Alur cerita biasanya mayoritas alur campuran. Biasanya mayoritas alur campuran, maju dan mundur. Pagi ini ayah saya tidak bisa ke pasar karena kemarin dia mengalami insiden kecelakaan, yaitu kakinya tertimpa barang sehingga butuh beberapa waktu untuk istirahat. Nah, dia menceritakan keadaan sekarang dan keadaan masa lampau. Maju dan mundur, alur campuran. Dalam cerpen biasanya begitu.
mayoritas menggunakan alur campuran. Ya, ya baik anak-anak, itu adalah langkah menyusun atau langkah menulis sebuah cerpen. Adakah yang ingin bertanya mengenai langkah atau cara menulis cerpen? Oke, kalau tidak ada maka mari kita lanjutkan. Kalau tidak ada maka mari kita lanjutkan ke yang berikut adalah, nah ini dia. Setelah kita tahu cara menulis cerpen dan sudah menghasilkan sebuah cerpen, nah kita perlu melihat lagi aspek-aspek atau hal-hal yang perlu disunting dalam sebuah teks cerita pendek. Sekarang Mister tanya, siapa yang bisa menjawab dengan cepat? Sunting itu artinya apa? Kata dasar sunting. Sunting itu artinya apa? Siapa yang tahu? Syuting. Syuting. Ini Mister, apa Ya. namanya? Ah. Lebih kayak apa? Persamaan katanya menyorot, Mister. Bener nggak? Ya, maksudmu hampir benar. Coba, ya satu kata. Menyunting tuh. Sunting. Ada N. Sunting. Susah, Mister. Susah, sunting. Susah jelasinnya, tapi udah ada konsep jawaban, Mister. Nah, ada maksud ya. Oke, baik. Coba yang lain, selain Jovan, ada yang ingin menjawab? Kayla? Kenji? Tiffany? Satu kata saja, sunting. Sunting artinya apa? Sunting sebenarnya ada dua makna. Tapi makna yang di dalam pembelajaran ini yang kita maksud adalah, siapa yang tahu? Dari 17 anak yang ada di Zoom tidak ada yang tahu satu arti kata sunting. Menyunting itu kata kan? Ya, menyunting itu kata. Kata dasarnya sunting. Menyunting itu jadi kata kerja, ada Mengedit ya Mister ya? Ya betul Jovan. Nah itu yang dimaksud. Ya silahkan Aditya Putra. Ya, jadi sunting itu edit. Mengedit atau melihat kembali supaya memperbaiki yang masih keliru. Itu maksudnya. Nah tadi kalau Mister maksudkan ada dua makna itu, kalian pernah dengar ini? Sunting atau edit, lalu yang berikut sunting atau pernah dengar yang orang bilang pemuda itu menyunting pasangannya. Pernah dengar penggunaan kata ini? Pemuda itu menyunting pasangannya atau melamar. Nah sunting itu bisa jadi melamar. Melamar pasangannya atau menikahi pasangannya, itu sunting. Ya, tetapi yang sunting yang kita maksud di sini adalah mengedit. Mengedit atau melihat kembali untuk memperbaiki. Jadi hal-hal apa saja yang perlu diedit setelah menulis sebuah cerita pendek. Nah jadi setelah kamu menulis cerpen, jangan buru-buru kirim ke Mister karena selesai. Coba cek dulu, ada beberapa hal yang mungkin keliru. Nah apa saja, mari kita lihat. Di sini ada 5 hal. Mulai dari kesalahan tulisan, kesalahan ketepatan ejaan, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan keterpaduan paragraf. Kita lihat satu persatu. Kesalahan tulis. Nah mengenai kesalahan tulis ini mulai dari huruf sampai ke kata. Sekarang coba. Mudah-mudahan bisa jadi ini. Sebentar. Sekarang Mister akan survei lalu bertanya. Oke anak-anak, Mister ingin bertanya. Duh ini tidak bisa share ini ya. Anak-anak maaf, ini tidak bisa share ini. Share, waduh Microsoft Word tidak bisa di share. Sayang sekali. Ya oke, baik anak-anak. Oh iya, kalau begitu coba Mister buat di sini saja. Ya, coba Mister buat di sini misalkan. Ya, coba mudah-mudahan jadi. Ya, oke anak-anak. Coba lihat di sana. Kedua kata ini.
Ya, sekarang Mister akan lihat dulu katanya, Mister akan survei kalian. Ada dua kata yaitu silakan dan silahkan. Silakan dan silahkan. Silakan dan silahkan, ya. Oke, sekarang Mister survei. Silakan dan silahkan. Sekarang Mister tanya. Silakan dan silahkan. Ingat baik-baik. Yang ada H dan tidak ada H. Perhatikan baik-baik. Sekarang Mister tanya. Excel Tanoto, kamu pilih yang mana? Silakan yang tanpa H atau yang silahkan yang ada H? Excel Tanoto tidak ada ya. Ada tapi tidak ada. Dayu Putri, kamu pilih yang mana? Ini mengenai kesalahan tulis. Dayu Putri, silakan dan silahkan kamu pilih yang mana? Silahkan. Yang ada H. Yang ada H? Iya, kayaknya. Yang ada H. Oke. Kalau Vandra? Vandra kamu pilih yang mana? Silakan yang tanpa H atau yang ada H? Silakan. Silakan atau silahkan? Vandra. Oke, Vandra mungkin. Miracle? Silakan nggak pakai H. Yang tidak pakai H. Oke, Kenji Lawrence? Kenji Lawrence ulang. Halo Kenji. Tidak kedengaran ya Kenji. Ya, next coba Kayla kamu pilih yang mana? Silakan yang ada H atau tanpa H? Kayla? Anak-anak, halo anak-anak. Silakan, Kayla, halo. Yang ada H atau yang tanpa H? Pilih buat apa nih, Mister? Aduh, oke, baik. Oke, ada pilihan kata, Mister sebutkan pilihan kata di situ, kamu pilih yang mana? Silakan sama silahkan kan. Tapi kenapa saya harus pilih? Ya, pilih mana yang tepat. Ini mengenai kesalahan tulis. Jadi dari kedua kata ini mana yang tepat? Silahkan. Yang ada H. Sampai nih ternyata dua-duanya benar ya? Ya, coba. Kamu pilih yang mana? Silahkan. Oke, yang ada H. Oke, terima kasih. Next, Kevin. Kamu pilih? Silakan Mister yang pakai H. Yang pakai H. Berarti yang tanpa H hanya Miracle saja. Oke, Russell? Coba sekarang fokus kita kan ini. Silahkan yang pakai H yang benar. Oke, Jovan? Apa tadi soalnya, Mister? Silahkan dan silakan. Mana yang menurut kamu tepat? Silahkan dan silakan. Mana yang menurut kamu? Yang ada H atau yang tanpa H? Jovan, mana yang tepat? Kamu pilih? Saya mau pikir-pikir dulu, Mister. Nanti abis satu orang baru saya jawab. Ya, oke, baik. Timothy? Kenapa, Mister? Silakan atau silakan, yang pakai H atau yang tanpa H? Pakai H. Oke. Tiffany? Kalau saya bilang nggak pakai H, Mister. Nah, ya karena kamu sudah melihat mungkin ya. Oke, baik. Oke. Sabar, next. Coba Nathan. Sandi Pujanta, kamu pilih mana? Sila. Yang tanpa H? Ya, tanpa H. Oke, baik. Yang lain akan menyesuaikan. Oke. Baik, mayoritas yang pilih pakai H. Mister sebenarnya mau share screen mengenai KBBI. Untuk KBBI-nya, tetapi tidak bisa share screen KBBI-nya dan lain-lain. Hanya PowerPoint-nya saja yang bisa. Oke. Kata yang tepat dari kedua kata ini adalah yang tanpa H, anak-anak. Bukan benar saya, Mister. Yang tanpa H. Nah, ini biasanya dalam penggunaan, perhatikan, ini kata sering sekali dalam penggunaan. Kalau pengucapannya kan biasanya silahkan, ada H, ya kan? Padahal aslinya nanti, yang pilih yang ada H, kalau yang pilih silahkan yang ada H, tolong coba silahkan lihat di KBBI. Boleh KBBI daring yang ada di internet, boleh coba cek kata mana yang tepat, silahkan atau silahkan. Ya, baik, itu di anak-anak. Jadi yang tepat adalah silak yang tanpa H.
Ini yang tepat. Kita coba lagi ya. Silahkan yang tanpa ini. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita coba. Ini atau ini. Nah. Ya, mana yang tepat? Izin pakai J atau izin pakai Z? Ya. Pakai itu yang benar tuh pakai Z, Mister. Izin, Mister. Ya, oke, baik. Jovan pakai Z, Sandi pakai Z juga. Oke. Kalau yang lain coba Excel tadi tidak suka. Dayu pakai Z atau J? Z. Vandra? Oh, Vandra tadi belum harus. Nah, Kevin juga pakai Z. Miracle? Miracle Ya, Mister, yang mana? Yang ini. Kamu pilih burger pakai saus tomat atau saus tiram? Nah, ini dia pilihannya. Izin atau izin? Pakai J atau pakai Z? Izin atau izin? Pakai J. Pakai J. Oke, Kenji Lawrence? Pakai J, Mister. Pakai J. Kayla? Kayla pakai sambal? Pakai Z. Pakai Z. Oke, Kevin? Oh, Kevin tadi sudah jawab ya, kalau tidak salah. Ya, oh pakai Z. Mister. Ya, betul. Slow, Mister lupa. Jangan marah-marah. Ya, pakai Z. Aracel tadi sudah ya, Aracel sudah jawab. Aracel, oh belum. Aracel kamu pilih yang mana? Pakai Z atau pakai Z? Apa tadi katanya, Mister? Sorry. Oke, baik. Izin atau izin? Izin atau izin? Pakai Z atau Z? Yang benar yang pakai Z. Iya. Oke, baik. Aracel menutup voting, jadi oke. Ya, yang tadi sudah jawab. Nah, sering dalam penggunaan, coba tanpa disadari, kebanyakan pakai J. Biasanya dalam praktik sehari-hari. Ini kesalahan-kesalahan kebahasaan yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, yang benar itu Z. Mister, yang benar tuh Z ya? Iya. Oh, berarti benar saya lagi ya, Mister? Iya. Ya. Aracel, Mister kenapa tidak pakai poll voting aja buat vote? Ya, oke. Nanti next time. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk sarannya. Ya. Nah, itu membuktikan kita sering sekali ada kesalahan. Ya, ini Sandi Pujanta. Jadwal dan jadwal yang pakai W dan pakai UA. Nah, ini yang benar yang mana, Sandi? Yang pakai W ya. Ya, oke. Ya, yang pakai W. Ada satu lagi, coba kalian pernah dengar ini? Apotik atau apotek? E atau I? E. Ya. E ya. Nah, oke. E, ya betul. Oke, E. Nah, sekarang ada satu lagi. Sekarang sebentar, Mister sediakan satu. Dan Mister akan tanya, sekarang satu. Mister sarankan, Mister sarankan, pokoknya jangan lihat dulu di internet. Supaya kita murni, supaya Mister bisa tahu seberapa jauh. Kalau saran Mister ya. Oke, coba kata ini. Ya, ini dia. Ya, silahkan lihat di situ ada dua kata, bawah dan bawah yang ada H. Sekarang Mister akan tanya. Sekali lagi lihat perhatikan katanya, bawah yang tanpa H dan bawah yang ada H. Sekarang Mister akan tanya, jangan jawab dulu satu persatu. Siapkan jawabanmu. Excel Tanoto ada di sana? Oh, Excel dari tadi tidak. Dayu, mana yang tepat menurut kamu? Ini nih bawa membawa apa bawa atas bawah? Oh, oke, baik. Oke, sabar. Oke, baik. Sabar dulu sebelum Mister jawab. Vandra tadi mungkin apa ya? Oh, Vandra sudah. Oh iya, Vandra. Oh, halo. Ya, Mister. Oh iya, kedengaran. Vandra, bagaimana? Kamu pilih yang mana? Bawah atau bawah? Yang mana yang tepat? Bawah. Ini maksudnya bawah
bawah di bawah itu. Oke, siap. Oke, sabar sebentar Vandra. Oke, baik, sebentar. Terima kasih. Miracle, kamu pilih yang mana? Mana yang tepat? Bawah atau bawah? Yang ada H atau yang tanpa H? Bawah atau bawah? Iya. Maksudnya kontennya itu membawa sesuatu atau bawah, Mister? Saya Oke. nggak tahu. Oke, dari 3 orang ini cukup votingnya ya. Dari 3 orang ini cukup voting. Lumayan ya, cerdas-cerdas ya. Betul. Betul ya, 3 orang ini ya cukup untuk voting mewakili kalian semua ya. Mister pikir akan ada yang terkecoh. Akan ada yang jawab, oh yang bawah yang ada H, oh bawah yang tanpa H. Nah, ternyata lumayan jeli. Jadi jawabannya adalah ini, kalau Mister tadi tanya kalian, mana yang tepat? Nah jawabannya harusnya dua-duanya tepat. Karena apa? Dua-duanya adalah kata yang tepat atau kata yang benar. Bawa itu adalah kata kerja, misalkan saya membawa buku ke kelas. Itu bawa kata kerja yang artinya bawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kalau yang bawah, ini kata keterangan, lokasi. Oh, kantin kami berada di bawah, di lantai dasar. Di bawah, di lantai dasar. Oke. Nah, ya lumayan jeli ya. Oke, terima kasih Dayu, Vandra dan Miracle ya. Jadi betul, bawah dan bawah itu dua-duanya betul. Soalnya kadang dalam bahasa penulisan keliru, bawah dan bawah. Nah, ini mana yang betul ini? Mana yang betul? Jadi bawah itu adalah kata keterangan lokasi atau tempat, berada di bagian bawah atau bagian atas. Sementara kalau bawah yang tanpa H itu adalah kata kerja. Kata kerja membawa sesuatu. Saya mengajar kelas 9C dengan membawa buku LKS Bahasa Indonesia kelas 9C. Misalkan seperti itu anak-anak. Oke. Sekarang next. Karena Mister lagi, malah Mister panggil kalian Mister. Jadi Mister mau membuktikan bahwa ada beberapa penggunaan yang keliru juga. Beberapa penggunaan yang keliru. Sekarang Mister akan tanya langsung, siapa yang tahu jawab. Antara kata ini mengenai penggunaan. Coba sekarang Mister tanya yang pertama. Beranak dan melahirkan. 2 kata ini, dengarkan baik-baik. Penggunaannya, beranak dan melahirkan. Yang pertama, beranak ditujukan kepada, siapa yang tahu? Hewan. Oke, baik. Kalau melahirkan? Manusia. Ya. Sip, terima kasih ya. Berarti betul. Oke, ya. Nah, soalnya itu sering terjadi itu penyalahgunaan. Kadang bilang, oh ibu teman saya sementara baru beranak. Nah, itu keliru. Biasanya penggunaannya keliru. Bukan hanya itu. Kadang kata yang melahirkan dipakai untuk peliharaannya dia. Mungkin karena saking sayangnya dia terhadap peliharaannya dia. Siapa yang pernah menggunakan kata melahirkan ke peliharaannya dia? Mungkin praktik dalam keseharian. Tidak apa-apa kalau beritahu sebagai pengalaman. Biasanya karena saking sayang mungkin peliharaan kesayangannya, dia bilang, kucing saya baru saja melahirkan. Nah, anak-anak perhatikan, itu 2 kata yang penggunanya kadang keliru. Nah, sekarang ada satu lagi yang mungkin lebih menjebak. Sekarang kita lihat. Oke, beranak untuk hewan atau binatang dan melahirkan untuk manusia. Oke, betul. Sekarang yang berikut, Mister tanya. 3 kata. Mati, meninggal, wafat. Sekarang Mister tanya. Mati ditujukan kepada siapa? Hewan. Oke, Miracle hewan, ada yang lain? Hewan dan manusia, Mister. Hewan atau tumbuhan? Hewan dan manusia. Oke, Kenji Lawrence, hewan dan tumbuhan ya. Yang betul Jovan adalah hewan dan Miracle, hewan dan tumbuhan. Itu yang betul sebenarnya. Mati itu untuk hewan dan tumbuhan. Lalu yang berikut, meninggal ditujukan kepada manusia. Manusia, Mister. Oke, manusia. Oke, meninggal manusia. Wafat. Pahlawan. Wah, 1 kali langsung jawab. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang Mister mau menjelaskan. Soalnya ada kekeliruan, kebanyakan kekeliruan. Coba kalian perhatikan. Kadang orang bilang, orang itu baru mati. Orang itu Orang itu mati terlindas truk. Orang itu mati terlindas truk. Wah, itu keliru.
Jadi mati itu ditujukan kepada hewan dan tumbuhan. Sementara perhatikan baik-baik, sabar. Di mana Zoom? Ya. Nah, kalau mati itu ditujukan kepada hewan dan tumbuhan, kalau meninggal itu untuk manusia. Sementara kalau wafat itu biasanya ditujukan kepada para pahlawan yang dianggap pahlawan, entah biasanya boleh Tuhan atau Bung Tomo, Soekarno, itu dianggap sebagai pahlawan. Ya, dan juga mungkin orang-orang tertentu yang saking kamu sayangnya dan kamu anggap sebagai pahlawan, ya sudah kamu bisa sebut dia sebagai wafat. Ya, oke. Baik itu, dan masih banyak lagi, banyak yang lain. Soalnya kata untuk membuktikan, bukan ini ya. Apa ya? PowerPoint-nya tidak terbuka. Don't save. Ya, oke, coba Mr. Share screen sekarang. Malah keluar ke sini. Wadidaw. Sekarang kita lanjut ke yang berikut sebentar. Nah, oke, baik. Ini dia. Ya, oke. Nah, sekarang yang berikut perhatikan. Kita ke sini, ya. Ya, jadi perhatikan, itu kesalahan tulis. Lalu yang berikut ada yang namanya kesalahan ejaan. Ketepatan ejaan. Ketepatan ejaan itu menyangkut ini anak-anak. Ketepatan ejaan itu misalkan penggunaan huruf besar atau huruf kapital. Nah, sekarang saya tanya, penggunaan huruf kapital itu kapan? Kapan harus digunakan huruf kapital? Awal kalimat. Awal kalimat, lalu atau setelah tanda titik. Lalu yang berikut, ada lagi kah yang lain? Nama orang. Nama dan tempat. Nama dan tempat boleh, sip, dan lain-lain. Nah, seperti itu dan beberapa aturan yang lain. Nah, kita kembali ke sini. Jadi yang perlu disunting atau diedit, kesalahan tulis, lalu ejaan. Setelah ejaan, pilihan kata. Nah, terkait pilihan kata anak-anak. Terkait pilihan kata juga jangan salah pilih ya. Misalkan, sekarang Mister mau Mister mau tanya kalian. Yang sekarang bagian yang ini, bagian kepala yang ada di depan, yang Mister tunjuk sekarang. Yang ada testa, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada pipi, itu kalau satu namanya apa? Satu kesatuan namanya apa? Wajah. Oke, ada. Oke, baik. Ada wajah. Ada lagi kata yang lain untuk menyebut itu selain wajah? Muka. Muka. Ada satu lagi? Nah, ini yang mungkin paling sulit ini. Perawakan. Oke, perawakan lebih ke sikap sebenarnya. Perawakan itu lebih ke sebenarnya ke karakter. Ada satu lagi. Huruf pertama P-nya P juga. Huruf pertamanya P juga. Muka, wajah, kalau tidak P itu. Paras, Ya. paras. Nah, itu dia paras. Iya, good. Iya, jadi perhatikan. Bahasa Indonesia itu kaya untuk menyebut satu makna saja ada berbagai macam kata. Ya, jadi misalkan ini, bagian depan ini bisa disebut muka, bisa disebut wajah, bisa disebut paras. Nah, perhatikan pilihan kata. Nah, terkait pilihan kata harus pilih yang tepat. Pilih yang tepat. Muka itu biasanya cenderung kasar. Kalau wajah ya oke, bisalah tengah-tengah. Tetapi kalau paling halus kasar, paling halus namanya paras. Itu paling halus biasanya. Nah, tapi kalau misalkan penggunaan dalam cerpen, tergantung. Biasanya kalau kita bisa buktikan anak-anak bahwa biasanya kalau orang yang tingkat kedekatannya, dia biasanya tingkat kedekatannya, biasa misalkan dengan sahabat-sahabatnya atau teman-temannya, pasti bahasanya kasar-kasar. Itu tidak bisa dipungkiri. Apalagi yang cowok-cowok. Kalau main sama sahabat teman-temannya, coba kali kita dengar saja. Itu kata-kata yang keluar ngeri-ngeri semua. Kita dengar telinga tuli. Nah, maka dari situ disarankan untuk pilih kata yang tepat dalam cerpen.
Misalkan ketika kamu ngobrol dengan teman sebayamu, ya boleh kamu bisa bilang mukamu. Tetapi kalau misalkan kamu ngomong dengan orang yang lebih tinggi, atau dengan gurumu, atau dengan siapa, tidak mungkin kamu bilang muka, tapi wajah, atau lebih halus paras. Nah seperti itu. Itu terkait pilihan kata. Nah lalu yang berikut itu ada yang namanya keefektifan kalimat dan keterpaduan paragraf. Nah itu ditentukan oleh hal-hal dasar ini. Kalau misalkan tidak ada kesalahan tulis dalam kata, ejaannya juga tepat, pilihan katanya sudah tepat, berarti otomatis dia akan menghasilkan kalimat yang efektif. Itu sudah otomatis. Lalu yang berikut juga, selain kalimat yang efektif, keterpaduan paragraf. Kalimat jadi begini, tingkatannya jelas. Kalau kamu tidak salah tulis, ejaannya betul, pilihan katanya betul, maka akan menghasilkan kalimat yang efektif. Nah kalimat yang efektif otomatis menghasilkan paragraf yang padu. Ya, kalimat kata demi kata menghasilkan kalimat demi kalimat menghasilkan paragraf, paragraf demi paragraf menghasilkan satu artikel atau satu buku, seperti itu. Ya, ya oke anak-anak itu adalah materi yang Mister bisa ajarkan untuk hari ini dan kesempatan saat ini sebagai akhir dari materi kita, yaitu cara menulis cerpen. Dan setelah menulis kita harus lihat kembali untuk mengedit beberapa hal, mulai dari kata, kesalahan penulisan huruf, sampai ke tingkat kata dan kalimat. Ya, adakah yang ingin bertanya sebelum kita akhiri pertemuan kita? Adakah yang ingin bertanya anak-anak? Oke. Kalau tidak ada, sekarang Mister minta tolong beri reaksi. Kalian masih ada di sana? Tolong beri reaksi. Masih ada di sana kah kalian? Oke, Kenji ada, Dayu, Miracle, Russell, Sandi ada, Tiffany, Vandra, Dayu, Angel, Edith Putri, Timothy, Jovan, oke. Excel ada. Oh, Excel kok berkali-kali ini beri reaksi ada, tapi berkali-kali Mister tanya tadi kok tidak jawab. Oke, baik. Oke, Oracle ada Oracle? Oracle Nathan? Oke, Oracle ada. Nathan? Nathaniel? Ada? Oke, Nathan belum jawab. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dan semua ada di sana, Mister hanya mengingatkan, sesekali cek model bagi yang belum mengumpulkan tugas dan belum, ingat baik-baik, banyak sekali Mister temukan sedih sekali. Dia sudah tidak kerja tugas, lalu maksudnya sudah tidak kerja tugas, lalu lupa lagi. Lalu itu seperti lupa tanggung jawab. Mister tugasnya apa? Ketika orang semua sudah kumpul, nilai sudah ada, dia belum ada nilai, baru tugas yang mana? Wih, itu mentalnya sangat jelek. Itu sebenarnya mental yang sangat jelek. Nah kalau diberi tugas ya silahkan dicatat di notes atau apa gitu sebagai catatanmu. Oke. Ya. Ya, oke, baik. Itu saya Mister mau sampaikan. Kita akan bertemu lagi minggu depan hari Rabu untuk pemberesan nilai bagi yang belum. Nanti Mister akan koreksi baik proyek maupun tugas, sehingga kita bisa lihat siapa yang belum. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka pada kesempatan ini Mister mengakhiri pertemuan kita. Materi kita untuk cerpen, untuk bahan pas sudah selesai. Pelajari sekali lagi teorinya, materinya silahkan download di Moodle itu ada, yang PowerPoint yang Mister ajar ada, penjelasannya ada di, ingat yang Mister sampaikan, lalu ada di buku LKS juga. Silahkan pelajari di sana. Oke, Mister akhiri dengan selamat siang, semangat selalu, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Ingat tugas dan proyek, jangan sampai lupa. Oke, bye semua, selamat siang.